Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat rukyahku dimanapun berada, alhamdulillah hari ini Irfan Ditama kedatangan tamu, masya Allah. Mas siapa mas? Biasa beliau ingin hijrah ya dari banyak pelaku apa namanya mas? Kebatinan. Jadi beliau pelaku dari pelaku kebatinan gitu ya mas ya, masya Allah. Ini luar biasa sekali. Ini merinding, saya merindingnya karena apa? Karena beliau pengen hijrah ya mas ya. Karena Allah Subhanahu Wa Taala. Mas Payudi tinggal di Solo ya. Nah ini luar biasa sekali. Beliau akan sedikit menceritakan kisah hijrahnya seperti apa. Lu awal mulanya belajar ilmu kebatinan itu seperti apa, gitu ya mas ya. Bismillah ya mas ya. Masya Allah. Ini saudara saya hijrah. Ditarik dulu nafasnya. Bismillah, coba ceritakan ke teman-teman, jenengan belajar ilmu kebatinan itu untuk apa sih? Dulu kan ilmu kebatinan cuma buat ya kasarnya nambah pengalaman di dunia spiritual yang tidak gaib. Menambah pengalaman. Nah, terus caranya gimana tuh mas ngelakuin buka mata batin ya? Jadi bisa melihat seseorang dari jarak jauh atau bagaimana? Ya itu seperti masuk ke dunia gaib. Oh masuk ke dunia gaib, dibuka mata batinnya terus masuk ke dunia gaib gitu ya? Bisa melihat-lihat dunia gaib gitu? Bisa dulu ya. Jadi terus caranya gimana dulu mas? Itu ya kan ada bacaannya pak, tapi bacaannya sudah lupa. Ritualnya apa itu mas? Ritualnya cuma tiap malam itu melakukan seperti meditasi di doa membersihkan batin. Terus lakunya di mana tuh mas? Itu di rumah sih, kalau dulu kalau pas waktu masih awal itu di Umbul Pengging, Kungkung gitu mas. Nah mas, pas kungkum itu jam berapa sih mas? Jam 11 sampai jam 3. Sampai jam 3 pagi, dingin itu ya mas ya? Ya, dingin sih pak, dingin lumayan. Nah terus begitu kungkum, jenengan melakukan udah berapa lama mas? Atau setiap malam apa itu? Itu selama 40 hari. 40 hari nggak boleh? Nggak, maksudnya tuh tiap malam ke situ selama 40 hari. Oh dia nggak boleh pedot? Nggak boleh, kalau pedot 1 hari sama dengan ngulang kembali ke awalnya. Oh jadi kungkum di Umbul Pengging 40 hari Iya. Nggak boleh pedot gitu ya mas. Terus selama kungkum itu hari pertama kerasa apa nemuin apa mas? Hari pertama tuh nggak ngerasain, rasanya tuh ketiga dan itu selama 40, kalau nggak salah 3, ke-7 apa ke-11 itu Ganjil? Setiap hari ganjil. Itu pengalaman yang hari ketiga itu saya waktu itu meditasi di dalam air, bukan Kungkum separuh atau gimana mas? Separuh segini ya? Seleher. Sama tak? Seleher. Terus sama ada bacaannya kan? Ada bacaannya, bukan doa ya bacaannya? Ya, bahasa Jawa apa? Itu pakai bahasa Arab sih pak, tapi campuran sama Jawa. Oh bahasa Arab dicampur bahasa Jawa mas. Sama kayak apa mantra lah ya? Rapalan gitu ya mas ya? Rapalan gitu. Kamu baca itu terus diulang-ulang terus ya? Ulang kan di situ seperti di apa? Ada yang bisikin? Konsentrasi pak, ya di apa? Saya harus konsentrasi ya. Fokus ya. Fokus. Nah fokus tuh hari ketiga tuh saya didatangin ular naga. Hari ketiga didatengin ular naga. Itu di mata saya tuh ada ular naga datang sih dari pohon. Itu kan ada pohon beringinnya tuh. Iya. Nah, tuh di situ ularnya tuh datang dari situ terus menghindari saya. Berarti dia belakang masjid ya? Menghadap masjid. Setelah itu? Nah itu dia tuh cuma tanyanya
kepenting kamu nek kene iki ngopo? Kok bisa ngomong? Enggak Mas, jadi ketika jenengan dililit ular naga itu jenengan keadaan merem, sadar atau gimana Mas? Tuh sadar. Lama kan bisa ngomong gitu ya. Iya. Tapi kan itu keadaan mata kan tertutup. Tahu gitu. Tapi sadar gitu ya. Sadar. Terus Itu kan harus seterusnya kan seperti ada klik dulu ya Mas. Bentar. Biar lebih jelas. Hari ketiga didatangi ular naga, terus ke selanjutnya yang enggak dia bilang apa tuh pada saat itu? Sekitar jam berapa Mas? Udah jam 12 malam jam atau 12-an Pak. jam 12-an ya? Jam 1-an itu lupa sudah lama. Nah, hari ganjil terus yang selanjutnya itu ada sosok wanita. Itu dia tuh kan tenang. Padahal itu banyak orang loh. Banyak. Tapi yang rasain cuma beda-beda setiap orang. Beda-beda, setiap orang kan beda-beda. Nah, dia tuh terus berarti di hadapan saya Pak. Dia tuh bilang, lelakumu bila apa? Ketika gitu terus. Ditanya itu lagi. Nah, itulah. Jangan sempat jawab. Ya, melakukan di sini cuma sesuai kan cari keterangan batin. Saya jawabnya gitu. Terus, nah, terusnya Dijawab jenengan gitu. Dia jawab lagi enggak? enggak, dia Langsung pergi? hilang. Oh jadi dia datang ke kolam renang gitu, plek apa gimana? Apa jalan di air? Dia tuh tiba-tiba muncul dari Air. nah itu kan wujudnya tuh kayak ikan tapi kepalanya manusia. Oh, betul duyung. Ya seperti duyung kan tapi badannya masih manusia, kepalanya aja cuma manusia. Itu sesosok wanita. Hari ganjil yang seterusnya itu kan ada sesosok singa besar seperti sapi besar. Kayak singa beneran gitu ya? Benar. Antum takut nggak gitu? Ya pertamanya sih takut Pak, kan kayak nggak wajar kan singa besar kayak gitu. Nah itu kan Itu dari mana datang emang? Dari air apa keluar? itu malah dari masjid. Karena masuk. Itu kan dia bilang lagi nih, aku kita pengen melu kowe ini kita ngelakuin kalau niat. Terus mau ikut jenengan yang kayak singa itu? Oh terus jenengan jawab apa? Dia jawab, aku nggak iso ngei pakan kowe koyo ngomong itu istilah itu kodam yang melu yo melu kok ning aku iso ngei pakan ada apa janjian yang aku sambut kowe bali yo kan padha-padha ngei pakan kowe janjian Ikut jenengan. Oh setelah hari-hari ganjil itu ya, ketika ikut jenengan itu apa yang jenengan rasain Mas? rasanya seperti tiap hari ada yang ngikutin. Terus lupa sih Pak dalam main. ada yang ngikutin, terus ketika jenengan butuh dia keluar atau gimana? Bantuin. Seperti tiap hari kayak orang gila ya. Kayak ngobrol tapi tidak ada temennya. Oh jadi ngobrol sama yang singa itu? Apa yang diobrolin tuh Mas? Ya ngobrol tentang sejarahnya dia sih. Dia tuh asalnya dari mana itu kan? Dari mana dia? Ya bilangnya sih dari lereng gunung. Dari Lereng gunung. area gunung. Terus pernah nggak minta bantuan dia? Ya sesekali panas ya Pak. Misal. Itu minta tolong cuma kadang sih kalau kan dulu kalau setiap punya mata batin saya menerawang ke suatu lokasi. Lokasi itu kan ada penghuninya. Dia tuh kayak tidak terima. Dia tuh datang saya ke rumah. Ya dia tuh kayak orang marah, ngajakin duel. Yang singanya atau yang Ya penghuni rumah? ini suatu tempat itu yang saya terawang. Cuman singanya tuh ya sedikit membantu sih. Cuma ini kasarnya dia bilang
ini majikan. Bos. Wis sah apa cawe-cawe usane Nggak usah macam-macam gitu ya. Bodyguard gitu ya. Bodyguard, baking lah, baking ya gitu ya. tapi selama aku punya kayak gitu tidak pernah tak buatin celakain orang gitu. Cuma saya tuh emang kesenangannya sih iseng ke semisal kayak ada pohon besar tuh katanya ada itunya. Saya kan penasaran opo yo enek, tak telusuri ya kadang ada kadang tidak ada. Jadi niat punya mata batin itu biar bisa melihat sesuatu itu. Iya. Wah, aneh juga ini. Selain lokasi, jadi kan juga bisa lihat orang per orang. Nggak bisa. Jadi kalau mau melihat orang tuh gimana, nggak bisa. Yang ikut siapa gitu. Nggak bisa. Masalahnya dulu sebelum penyempurnaan ilmu saya sudah putus setengah jalan semenjak ibu saya meninggal. Terus setelah Ibu Seto. Nah itu kan saya punya pengalaman sih waktu ibu mau meninggal tuh. Tuh seminggu sebelum ibu meninggal tuh saya sudah punya gambaran. Ya kayak di rumah tuh sudah terpasang bendera merah. Sudah dipasangi kayak kaca buat orang rakyat Firasat itu. sudah biasa, tapi itu sudah gambarnya sudah masuk ke mata, sudah masuk ke pikiran. Kayak yang terjadi pas hari itu sudah tergambarkan Persis gitu ya. persis. Jadi kemampuan mata batin itu jenengan gunakan untuk pengen mengetahui masa depan orang-orang atau gimana mas? Bisa nggak menerka masa depan, besok ada apa gitu? Pernah sih Pak, ya kadang sih Ada yang nanyain gitu ya? ada yang nanyain aku ini kehilangan kalung jadi kok sopo kan. Terus kayak gitu kan dalam ajarannya kan tidak boleh menyebutkan namanya. cuma menyebutkan orangnya tuh ciri-cirinya kayak apa. terus pas gitu. Pas Jenengan diperlihatkan di air apa jenengan merentok gini atau gimana? itu seperti Kan ada tuh metode diganti air gitu ya. Terus ada apa ya? Petunjuknya seperti apa? kita tuh seperti kita melakukan halusinasi, Konsentrasi. berhayal, kayak kita tuh berhayal kayak mengandai-andai. Tapi itu gambaran tuh masuk langsung ke kepala. Gambaran orangnya, fisiknya, wajahnya gitu. Nah, Ada yang bisikin atau itu ada yang bisikin, ada yang kasih gambar. ada yang bisikin, ada yang ngasih gambaran? Itu ya kalau aku sih hitungannya masih tahap bawah sih itu. Kalau tingkat akuratnya tuh masih sekitar 60 atau 70%. Itu aja ada tepat ya. Kita ada Kadang tepat, kadang lesat. Banyak yang tanya ke jenengan. Tapi saya tidak buka kayak praktek tidak. tidak gitu. Tapi banyak orang tanya lah karena ilmu kebatinan gitu bisa. Itu murni buat saya sendiri, buat pengalaman pribadi. Jadi mempelajari ilmu kebatinan untuk pengalaman pribadi. Dan rasanya sekarang gimana nih? Ada yang ngikutin terus atau gimana mas? Terus sekarang tuh semenjak saya tidak melakukan meditasi seperti ritual setiap malam itu. Ritual setiap malam apa mas? Setelah ritual dari Panggih 40 hari itu ritualnya apa wae mas? Ada pasti ritualnya. Ada sih, tapi cuma baca doa saja, tidak pakai mediasi kayak sajen menyang atau apa itu tidak. Masalahnya saya dulu sama yang jemput dan yang ikut saya tuh, kalau dia tuh pernah minta sejenis makanan kayak sajennya tuh kayak dupa apa namanya, tapi saya tidak mau. Marah nggak dia kalau ngomong? Ya, kadang sih bikin apa ya, bikin kayak yang pikiran tuh kacau. ruwet. Iya. Di badan nggak enak. Kalau di badan biasa, cuman nyerangnya tuh ke Pikirannya. ke otak. Dia minta pengen disajeni gitu ya. Ya dulu selama saya belajar tuh kurang lebih saya belajar itu 3 tahun sih. Nah selama 3 tahun ini baru saya kasih makan sekali. Apa itu mas?
dupa. Dia kalau nggak dikasih makan di mimpi itu nyamperin ya atau gimana Mas? Enggak. Terus dia protesnya gimana? Kok aku nggak dikasih makan sih? Protesnya ini pusing Pak, kadang pusing mual. Pusing mual. Tapi kan dulu awal kan ada perjanjian toh. Ada perjanjian. Kamu ikut saya neng, tapi saya nggak mau ngasih makan kan gitu. Iya. Dia minta makan dulu ya Iya, pertama ya. setuju. Ya, pertamanya dia tuh minta makan, saya tidak mau. Nah, lama-kelamaan saya mencoba kasih makan sekali aja. Masalahnya kayak di otak itu asalnya bikin Pusing kacau. kuning. Sudah. Jadi memang tidak ada yang gratis. Tidak ada yang gratis. Wa ana kana rijalu minal insi yauduna birijali minal jinni fazaduhum roha. Ya. Segerombolan manusia meminta bantuan bangsa jin. Ya, segerombolan manusia pria meminta gerombolan pria dari bangsa jin, ya. Dan itu menambah dosa dan kesesatan. Surat Al-Jin ayat 5. Jadi bekerja sama dengan jin itu nggak bareng, nggak ada makan siang yang gratis ya Mas ya. Walaupun tadi sepakatannya Awalnya dikasih makan, nggak dikasih makan nggak apa-apa. Tapi pada kenyataannya prakteknya bisa. tetap nagih. Ya, gitu ya. Jadi Mas Wahyudi ngelakuin spiritual mata batin dan lain sebagainya itu kan ngerasa juga akhirnya nggak enak ya Mas ya. Sholatnya terganggu nggak? Terganggu. Sholatnya nggak kusuk ya? Ya, khusus kadang kalau Jumat itu kayak ada yang nahan. Tak paksain aja, rasanya juga aneh. Anehnya? Ya istilahnya tidak tenang. Oh gitu ya. Jadi ibadah berat gitu ya Mas ya. Di jalan itu berat, mau melangkah kaki ke masjid itu kayak berat banget. Terus ketika jenengan sholat lupa rokaat nggak kadang? Lupa, ya saya Sering lupa rokaat ya? kadang kebablasan 5, kadang kalau 4 rakaat kayak 4 rokaat kebablasan jadi 5. Nisa atau Nasa itu kadang cuma 3, kadang 4, kadang 5. Ya, bisa membuat lupa rokaat. Ini ciri-ciri memang gangguan yang mereka datangkan. Jadi menambah berat ketika kita beribadah ya. Jadi benar tadi yang disampaikan Surajin bahwasanya mereka menambah dosa dan menambah kesesatan aja gitu ya Mas ya. Semua orang pernah melakukan kesalahan, benar ya Mas ya. Saya pun juga pernah melakukan kesalahan dan banyak dosa-dosa masa lalu kita. Dan Allah akan senang sekali bahwasanya kalau kita bertobat dan mensucikan diri. Nah kalau sudah Allah mencintai kita, Allah beri apa aja pada kita, ya enggak, kemudahan-kemudahan ya. Semoga juga cepat diberi momongan juga ya. Supaya kita hijrah, siap ya Mas ya. Siap menghilangkan ilmu-ilmu mata batin kayak gitu Siap. karena Allah. Ya. Siap hijrah ya. Siap.